warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Almalwalida. Pada video kali ini saya akan mengamati tentang 3 jenis simbiosis utama di lingkungan sekitar rumah saya. Simbiosis adalah hubungan khusus antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, satu pihak dirugikan, atau satu pihak diuntungkan tanpa merugikan yang lain. Nah, untuk 3 jenis simbiosis utama yaitu 1. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Untuk simbiosis parasitisme yang saya temukan pertama kali yaitu ulat memakan daun, di mana ulat sangat diuntungkan karena dia memakan daun dan mendapatkan makanan dari daun. Sedangkan daun jelas dirugikan karena selain daunnya rusak, daunnya bolong, itu akan menghambat pertumbuhan daun dan perkembangan tumbuhannya. Selanjutnya ada kutu di rambut manusia, di mana kutu sangat diuntungkan karena kutu mendapatkan darah dan nutrisi dari darah manusia, sedangkan manusia sangat dirugikan. Selain karena gatal-gatal atau iritasi pada kulit, kutu di rambut juga bisa menimbulkan penyakit untuk manusia. Berikutnya adalah tali putri dan inangnya. Tali putri diuntungkan karena mendapatkan makanan dan tempat hidup, inangnya dirugikan karena kehilangan nutrisi dan bisa terganggu pertumbuhannya. Berikutnya yaitu simbiosis parasitisme antara kutu dan juga kucing, di mana kutu diuntungkan karena mendapat makanan dari darah kucing dan kucing tentunya dirugikan. Selain gatal-gatal, kutu juga akan menimbulkan penyakit bagi kucing. Selanjutnya untuk simbiosis parasitisme yaitu antara nyamuk dan juga manusia, di mana nyamuk sangat diuntungkan karena dia mendapatkan makanan atau nutrisi gitu ya untuk dirinya sendiri dan sehingga bisa berkembang biak karena makanan dari darah manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena jelas selain gatal-gatal, itu juga bisa berdampak pada kesehatan, mungkin bisa terkena demam berdarah atau juga malaria. Kedua, ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan, atau netral. Hubungan simbiosis komensalisme yang pertama kali saya temukan yaitu antara lumut dan juga pohon jeruk, di mana lumut jelas diuntungkan karena dia mendapatkan tempat tinggal, dia bisa berkembang biak dan juga mendapatkan nutrisi dari pohon. Sedangkan pohon dia tidak dirugikan atas adanya lumut dan juga tidak diuntungkan secara tidak langsung. Selanjutnya hubungan semut dan juga celah pohon, di mana semut diuntungkan karena dia mendapatkan tempat tinggal di celah pohon ini dan untuk batang pohon dia tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan atas adanya semut yang tinggal di sini. Berikutnya yaitu simbiosis komensalisme antara laba-laba dan juga pohon mangga, di mana laba-laba bisa membuat tempat tinggal di antara celah ranting atau di antara daun-daun. Sedangkan daun tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan dengan adanya jaring laba-laba ini. Terakhir ada simbiosis mutualisme, di mana ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme yang saya temukan pertama kali yaitu antara pohon jambu dan juga kelelawar. Kelelawar mendapat keuntungan yaitu makanan dari pohon jambu, sedangkan pohon jambu mendapat keuntungan dia bisa berkembang biak di tempat lain dengan cara penyebaran biji yang buahnya dimakan oleh kelelawar. Simbiosis mutualisme yang saya temukan lagi yaitu antara lebah dan juga bunga, di mana keduanya saling menguntungkan. Lebah mendapatkan energi dan makanan dari nektar bunga, sedangkan bunga dia terbantu penyerbukan dan berkembang biak. Selanjutnya yaitu hubungan antara manusia dengan tumbuhan.
Manusia jelas mendapat keuntungan karena dari keindahannya atau dari buah-buahan yang mereka hasilkan. Selain itu juga dari keindahan dan juga ada efek kesenangan tersendiri terhadap merawat tanaman. Keuntungan untuk tanaman atau tumbuhannya, mereka mendapatkan tempat untuk berkembang biak dan tempat untuk tumbuh, tinggal, dan juga mereka mendapatkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia. Berikutnya hubungan simbiosis mutualisme antara manusia dengan ayam. Ini bisa disebut kalau dua-duanya saling menguntungkan. Dan karena ayam menguntungkan bagi saya, jadi saya pikir ayam dan manusia bisa disebut simbiosis mutualisme. Karena ayam mendapat keuntungan, dia mendapat makanan dan juga mendapat tempat tinggal sehingga dia bisa berkembang biak dan berkembang kehidupannya. Sedangkan untuk manusia, kita karena ini ayam petelur, jadi dia menghasilkan telur dan telurnya bisa saya gunakan sebagai bahan pangan. Ayam mendapat keuntungan yaitu tempat tinggal dan juga kesimpulan dari pembelajaran video praktikum kali ini yaitu tentang hubungan simbiosis, yaitu bahwa di dalam alam makhluk hidup saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.